Tuhan, selamat sore, salam damai sejahtera buat kita semua, buat jemaat Tuhan GPDI Maranatha Kupang. Kita berkumpul kembali dalam ibadah raya yang kedua, Minggu 7 Juni 2020. Kita telah melewati sepanjang minggu ini dengan perkenanan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan kasih setia Tuhan. Itulah sifat-sifat Tuhan yang telah Tuhan buktikan, Tuhan nyatakan dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Kita mau memuji Tuhan, dan kita bakal menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kita buka hati kita, Tuhan akan menyampaikan sesuatu dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita mau mendengar, mau menerima firman itu. Mari kita siapkan hati kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Syukur. Mari jemaat Tuhan yang di rumah bersama-sama dengan kami di tempat ini kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita siapkan waktu kita 1 menit awal ini kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Kami begitu merasakan kasih-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang minggu ini terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan baik. Yesus Tuhan sangat baik. Tuhan yang penuh kasih. Haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Kami menyatakan Engkau-lah juru selamat kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami ini. Yang kami pegang hanya janji-Mu. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku tak ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau kuatan di hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Kita sama-sama. Hanya
hanya Engkau, Juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Terima kasih. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi, angkat kedua tanganmu, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sembahlah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami mau lebih sungguh lagi menyembah, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau sangat baik, Engkau Tuhan yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Mari singaran jemaat di rumah katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Sebab Engkau Bapa dan sahabat kami. Kau yang
Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, Terima kasih Tuhan. aku tak ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Yesus kekuatan. Sama-sama kita nyatakan, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih, terima kasih. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang setia, yang terus memelihara hidup kami, melindungi kami Tuhan. Sekalipun kami dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sore hari ini kami berdiri Tuhan dari tempat ini, bahkan jemaat-jemaat pun yang dari rumah Tuhan, kami memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Mari laut setiap kami Tuhan, jemaat yang ada di rumah dan kami pelayan yang ada di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami mohon, curahkan roh kudus-Mu, curahkan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah, memuji Engkau Tuhan. Kami buka ibadah sore ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi jemaat yang Tuhan di rumah, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan sorak-sorai haleluya untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mau menaikkan pujian lagi. Tinggi nama-Mu dipuji, sebab Dia Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami bersuka Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama roh Tuhan, bersama roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama roh-Mu, bersama roh-Mu kami pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi
Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mesti bermasmur untuk Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Bersama Roh-Mu kami pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak Raja keagungan, Raja sekali lagi Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Kami menserukan namamu Tuhan, sebab Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat dan penuh kuasa. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Ya Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau perkasa Tuhan, di atas segala nama. Hey, mari kita berikan tepuk tangan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Engkau takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan kan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama. Lebih lagi serukan nama Tuhan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Yes Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau perkasa dan mulia. Di atas, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Engkau Tuhan kami, Engkau nama di atas segala nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baik jemaat Tuhan dan setiap orang yang telah bergabung dalam ibadah kami lewat live streaming ini, selanjutnya kita akan mengikuti pengumuman untuk sepekan kedatang.
Dari air, kita belajar tentang kehidupan. Dari kupu-kupu, kita belajar tentang perubahan hidup. Dari padi, kita belajar tentang kerendahan hati. Dari Tuhan, kita belajar tentang kasih sayang yang sempurna. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di minggu yang istimewa ini. Jika ini merupakan kali pertama bagi Anda beribadah bersama kami mengucapkan selamat datang di GPDI Maranatha Kupang. Bergabunglah bersama kami, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kali ini kami akan memberikan informasi kegiatan gereja kita selama 1 minggu ke depan. Doa syafaat diadakan setiap hari jam 1 siang live di Facebook GPDI Maranatha Kupang. Bagi saudara yang memiliki pokok doa, silakan mengirimkan SMS kepada nomor yang tertera. Ibadah keluarga Yerusalem dan Bethesda diadakan setiap hari Selasa jam 8 malam live dari page Facebook Adrian Sumlang. Ibadah keluarga Kanaan, Israel, dan Bethlehem setiap hari Selasa jam 7 malam live dari Facebook Ray Kevin. Ibadah Raya Tengah Minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 8 malam live dari page Facebook Adrian Sumlang dan GPDI Maranatha Kupang. Ibadah Pelwap Maranatha setiap hari Jumat jam 6 sore melalui Zoom aplikasi. Bagi anak-anak muda, setiap hari Minggu diadakan Sunday Worship tepat jam 8 malam live dari page Facebook Jesus Legacy Community dan Instagram Jesus Legacy. Mari bergabung dan nikmati hadirat Tuhan. Ibadah Raya Minggu diadakan 2 kali, tepat jam 8 pagi dan jam 4 sore, live dari Facebook dan YouTube Maranatha Kupang. Memberi yang terbaik. Persembahan dan persepuluhan jemaat Tuhan dapat ditransfer melalui rekening BCA yang tertera atas nama Gembala Sidang. Setiap taburan benih yang terbaik akan menghasilkan tuaian yang terbaik. Korban syukurku. Demikian info Maranatha News hari ini. Info selanjutnya bisa dilihat melalui akun media sosial GPDI Maranatha Kupang. Yang terbaik bagimu. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Dan senap jiwaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita terus percaya bahwa Dia Tuhan yang terus menjaga dan melindungi kita, amin. Dia Tuhan yang terus bekerja dalam segala perkara dalam hidup kita. Sebab Dia Tuhan yang berkuasa mengatasi segala, yaitu Dia Yesus yang sanggup mengatasi semua masalah yang ada dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Kita akan nyanyikan pujian ini. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa
mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari sekali lagi, Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Mari jemaat yang di rumah kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan hati kita, kita nyatakan sekali, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah turut bekerja dalam Kami merasakan itu Tuhan. perkara. Amin. Allah berkuasa Hanya Engkau Tuhan yang berkuasa. segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Mari angkat tanganmu. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari sembahlah Tuhan, sembah Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Jalan keluar dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang sanggup mengatasi masalah dalam hidup kami. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar. Mari jemaat saja yang di rumah, angkat kedua tangan mengatakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Lagi jemaat Tuhan sama-sama dengan kami di sini.
Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkan. Kami merasakan kalau Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ampuni kami yang terus mendukakan hati-Mu Tuhan. Masalah hidupku tak Hanya Engkau lah jalan keluar dalam setiap masalah hidup kami Tuhan. Yesus lebih besar dari segalanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang besar di dalam hidup kami ini Tuhan. Engkau lah satu-satunya jalan keluar dalam setiap permasalahan hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengaku Tuhan, kami terus merasakan kasih-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang terus setia Bapa. Bapa, di sore hari ini Tuhan kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah bersyukur Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan marilah berbicara Tuhan kepada setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah taruh Tuhan segala isi hati mulut hamba-Mu Tuhan. Hamba Tuhan yang sore ini akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu, jadikan kami jemaat-Mu yang taat duduk diam saat kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu pada sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua, seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, bahkan anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah kami. Saudara mengikuti ya, jangan tonton. Ini bukan tontonan, tetapi kita mengikuti ibadah. Kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi bersama-sama, kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan sesuatu pasti terjadi saat kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Sesuatu pasti Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga perjalanan kehidupan kita entah jasmani maupun rohani selalu diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, Galatia pasalnya yang kelima. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab masing-masing. Galatia pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-16. Sudah? Galatia pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sekali lagi. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sama-sama kita katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati 10 hari doa kepenuhan Roh Kudus. Kita juga sudah memperingati hari Pantekosta, di mana Tuhan mencurahkan rohnya pertama kali dirasakan oleh para murid, dan itu mengobarkan semangat mereka. Bukan hanya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi Roh Kudus bekerja dan berkuasa dalam hidup orang-orang, khususnya murid-murid yang dipenuhi di atas kamar loteng. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita, khususnya sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya meminta kepenuhan Roh Kudus terjadi, lalu kita berbahasa lain, lalu kita merasakan sesuatu yang berbeda saat pertama kali kita dipenuhkan Roh Kudus. Tetapi ini yang juga harus menjadi bagian hidup kita orang percaya,
saat kita mengiring Tuhan, saat kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, yaitu Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16 dikatakan kita bukan hanya dipenuhkan Roh Kudus, tetapi kita juga hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ulang sekali lagi, ini menjadi tema kita sore hari ini, yaitu hidup di dalam Roh, hidup yang dipimpin oleh Roh, hidup dan dipimpin oleh Roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa Roh Kudus yang memenuhi kita, pertama kali kita merasakan kuasa Roh Kudus, bukan hanya saat itu saja kita dipenuhi, lalu kita merasakan kehadiran Roh Kudus, bukan hanya sepanjang hari, bukan hanya sepanjang minggu, bukan hanya sepanjang bulan, tetapi setiap hari secara terus menerus Roh Kudus itu harus ada dalam hidup kita. Katakan amin. Jangan cuma di gereja lalu kita berbahasa roh, berbahasa lidah, kita seolah-olah orang yang dipenuhkan Roh Kudus, tetapi saat kita keluar dari gereja seolah-olah hidup kita sudah tidak ada lagi Roh Kudus. Kenapa? Karena kita tidak memberikan hidup kita. Kita hanya memberi hidup kita dipenuhkan saat itu, tetapi tidak memberi hidup kita untuk dipimpin oleh Roh. Nah, Bapak Ibu, seluruh jemaat Tuhan, ini hal yang sangat penting. Bukan hanya kita dipenuhi, tetapi kita juga harus Roh Kudus itu hidup di dalam kita, dan kita juga harus dipimpin oleh Roh Kudus itu. Sama-sama kita katakan dipimpin oleh Roh. 2, 3, dipimpin oleh Roh. Karena pimpinan, tuntunan dari kuasa Roh Kudus membawa hidup kita bertumbuh secara rohani. Bilang amin. Roh Kudus yang di dalam hidup kita membawa kita bertumbuh, saudara. Saudara bukan orang yang dipenuhkan Roh Kudus lalu stagnan. Hanya di situ setiap hari hidupmu. Tahun ini dipenuhkan Roh Kudus, hidupnya seperti itu. Tahun depan lagi hidupnya seperti itu. Tidak, saudara, tidak bisa. Pekerjaan roh itu pekerjaan yang bergerak. Kuasa itu kuasa yang bukan hanya kecil, tetapi terus membesar, meluas. Makanya Yesus katakan, saat kamu dipenuhkan Roh Kudus, kamu akan menjadi berkat Yerusalem, apalagi Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini yang kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti ini. Bahwa kalau saya dipenuhkan Roh Kudus, saya dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus membawa hidup saya di dalam pertumbuhan rohani yang setiap hari bertumbuh. Bahasa Alkitab dipakai kata dewasa rohani. Kita bukan anak-anak yang minta susu, bukan hanya soal firman, tetapi soal Roh Kudus juga. Kita harus dewasa rohani, saudara. Pertumbuhan itu jadi seperti ini, saudara. Kalau saudara ada saat mengikuti Tuhan, percaya, dibaptis di step seperti ini, saat kita dipenuhkan Roh Kudus, kita ada satu langkah di atas lagi. Amin. Satu step lebih naik. Lalu kita dipimpin oleh Roh, step naik. Lalu saudara hidup dalam buah-buah Roh, stepnya makin naik. Saudara mempunyai karunia Roh Kudus, stepnya makin naik. Jadi saat kita dipenuhkan Roh Kudus, saat Roh Kudus pimpin kita, hidup kita mengalami pertumbuhan. Bukan jasmani, saudara, bukan jasmani saja ya. Ini kalau bilang jasmani bahaya nih. Jadi orang pikir kalau beta pendek dipenuhkan Roh Kudus pasti 2 minggu lebih beta tinggi. Soalnya saudara gantong tali pun tidak bisa. Bawaannya sudah seperti itu. Casingnya juga terima sudah dengan ucapan syukur. Maksudnya pertumbuhan rohani saudara makin bertumput. Saya dan saudara kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka hidup kita selalu bertumbuh. Nah, ini menjadi flashback bagi kita. Coba kita ingat, aduh saya sudah dipenuhkan Roh Kudus kapan? Apakah hidup saya bertumbuh? Atau hidup saya seperti itu saja? Apakah hidup saya berubah? Atau hidup saya seperti itu saja? Sebelum corona seperti itu. Setelah corona sama juga begitu. Bedanya di satu, corona sah. Ada yang bilang karena. Virus karena. Aduh. Saudara, kalau kita dipenuhkan Roh Kudus, saudara harus mengalami perubahan rohani. Amin. Pertumbuhan rohani. Nah, kita mau lihat firman Allah seperti apa kalau kita dipimpin oleh Roh. Kalau kita hidup di dalam Roh dan dipimpin oleh Roh, hidup kita yang bertumbuh itu seperti apa? Saudara perhatikan Galatia pasalnya yang ke-5
ayatnya yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bagian yang pertama, hidup yang bertumbuh, hidup yang dipimpin dalam roh dan bertumbuh, yaitu kita harus meninggalkan perbuatan daging. Bilang amin. Amin. Kalau saudara melihat perbuatan daging, ketong baca satu-satu. Ayatnya yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, ini suka marah-marah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan keluarga, rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Saudara, kalau kita melihat seperti ini, waduh, kayaknya poin-poin ini, kalau misalnya ada 20 poin, lebih dari 50% masih kita adopsi, masih kita lakukan, bahkan secara tidak sadar kita masih melakukan hal-hal seperti ini. Saudara, kalau kita dipimpin oleh roh, hidup kita mau bertumbuh, saudara meninggalkan perbuatan apa? Daging. Titik. Yohanes katakan kita diberi Roh Kudus, kita disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah tidak bisa hidup di dalam perbuatan daging. Amin. Nanti saudara tinggal, kalau saya kupas satu-satu, kau bisa pulang besok. Saudara lihat baik-baik ini ayat. Saudara kalau mau pakai terjemahan sederhana atau terjemahan versi mudah dibaca atau bahasa Indonesia masa kini, saudara lihat kata-kata ini lebih dekat, kalimatnya lebih dekat kepada kita. Gampang kita mengerti. Bagian yang pertama, saudara, hidup kita yang terus bertumbuh, yang dipimpin dan hidup di dalam roh adalah hidup kita yang meninggalkan perbuatan daging. Roma pasalnya yang ke-8, kita baca ayat ini. Roma pasalnya yang ke-8, hidup oleh roh, pasal yang ke-8 dari kitab Roma ini, saudara baca setiap hari. Ini pasal yang penting sekali, berbicara tentang bagaimana Roh Kudus hidup di dalam kita dan bagaimana kita hidup di bawah pimpinan dari kuasa Roh Kudus. Ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, ini tidak bisa disandingkan, tidak bisa disamakan. Kalau kita masih hidup dalam daging, kita tidak bisa hidup di dalam roh. Ini hal yang bertentangan. Mungkin secara kelihatan kasat mata bisa, ini orang pigere, punya dipung rohani tinggi. Tetapi dalam perjalanan hidupnya setiap hari, di kantor sampai jadi berkat, di tempat kerja sampai jadi berkat, di kampus sampai jadi berkat, di lingkungan sampai jadi berkat. Ini bertentangan dengan pekerjaan roh. Lanjut ayatnya yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, bertolak belakang dengan kehendak Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mungkin secara fisik kalau kita lihat orang, kita ini orang berkenan di hadapan Allah. Tidak, saudara. Kalau dia masih ada di dalam perbuatan daging, dia tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tadi saya sudah bilang ada orang di gereja kelihatan rohani, tetapi di hidup sehari-hari kayaknya ini kehidupan dua pribadi yang berbeda. Saat di dalam Tuhan dia seperti malaikat, tetapi ada di kehidupan jasmani dia pun model iblis juga lah. Lebih parah lagi dari iblis. Ada dua pribadi, saudara perhatikan mulai hari mungkin sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang saudara hidup. Saudara lihat ada dua pribadi yang berbeda. Dalam hal rohani seperti Tuhan, dia di Tuhan pun tangan kanan. Jadi Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, dia di sebelah bawah tuh. Di bawah sedikit, pokoknya sama-sama tinggi. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari, hidup tidak jadi berkat. Cuma otak ini otak yang tak balik dengan firman Tuhan.
Ini perseteruan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Makanya saya selalu tekankan kepada seluruh pelayan Tuhan, khususnya gereja kita GPD Maranatha. Pelayan harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Kenapa? Ini adalah pelayanan roh. Kita tidak mungkin melayani Tuhan dengan daging kita. Kita tidak pantas, tidak layak. Tetapi saat rohmu berkenan di hadapan Tuhan, pelayananmu diberkati, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Saat engkau memberi yang luar biasa, Tuhan pun memberikan luar biasa kepada engkau. Amin. Jadi keinginan daging saudara itu sama dengan maut. Keinginan daging sama dengan maut. Keinginan daging hidup di dalam daging perseteruan dengan Allah. Hidup di dalam daging tidak takluk pada hukum Allah. Hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Amin. Hidup di dalam daging. Saat saudara hanya memikirkan yang dari daging, maka saudara tidak pernah terima berkat dari Tuhan. Mungkin secara kasat mata dia terlihat kaya diberkati, tetapi tidak sesuai firman Tuhan, saudara. Kalau kita masih hidup di dalam daging, pikiran kita hanya terus kedagingan. Pikiran kita, saya ambil salah satu contoh, saudara ya. Pikiran kita yang hidup di dalam daging, pikiran kita ini hanya berpikir apa yang saya dapat, keuntungan apa yang saya dapat saat saya ikut Tuhan, saat saya melayani Tuhan. Betul? Sekali lagi saya kasih ulang ya. Saat kita masih hidup di dalam daging saudara dan saudara terlibat dalam pelayanan, di pikiran saudara hanya saudara pikir, kalau saya melayani Tuhan apa yang saya dapat. Kalau saya main musik, saya PL, saya singers, saya menjadi pelayan Tuhan bahkan dalam ibadah-ibadah. Ya kita berdoa supaya mulai minggu depan kita sudah ibadah di gereja. Karena beberapa gereja di Kota Kupang sudah mulai beribadah dengan prosedur kesehatan. Mungkin kita belum tahu karena berjarak jadi mungkin akan tidak banyak orang yang datang ke dalam gereja. Jadi akan pakai kloter. Jemaat Maranatha tidak bisa 2 kali ibadah berarti. Mesti 3 atau 4 kali ibadah. Karena situasinya seperti ini. Kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam daging. Lalu kita melayani Tuhan. Lalu kita mau memberi diri kita. Maka pikiran kita hanya memikirkan tentang keuntungan. Ini salah satu contoh. Saat saya melayani Tuhan saya dapat apa? Saya memberi waktu kepada Tuhan saya dapat apa? Dengar baik-baik telinga semua yang mendengar. Saudara tidak beri pun kepada Tuhan, Tuhan tetap beri kepada saudara. Jadi kalau pelayanan ini adalah kesempatan apa? Kita bersyukur terima kasih Tuhan. Buat hal-hal yang Tuhan luaskan, Tuhan izinkan saya masih bisa melayani, puji Tuhan. Kalaupun saya masih hidup di dalam daging Tuhan, ampuni saya, kuduskan saya, sucikan saya. Saya mau melayani bukan hanya dilihat, tetapi berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang melayani hanya mau dilihat orang, tetapi hidup mereka masih dikuasai oleh daging. Saudara perhatikan baik-baik, kalau kita melayani dengan daging, orang lihat, wih ini kepelayanan. Kalau saudara masih melayani dengan daging, saudara akan tersisi. Orang dimakan oleh waktu. Saudara akan lihat. Lama-lama saudara capek. Capek juga gereja nih tiap hari, tiap minggu melayani. Apa sih yang kita dapat? Uang bensin sudah dapat, lu kena tempeleng nanti. Lu melayani Tuhan berkorban, itu pelayanan. Kalau bilang, aduh beta sudah berkorban, beda apa-apa. Lu hidup sampai sekarang, saya puji Tuhan. Kalau saya Tuhan ganti, lu dikasih nafas di batu, biar batu ya hidup melayani Tuhan, lu mati sah. Kenapa? Karena kita masih memikirkan hal-hal yang daging. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, saat kita hidup di dalam roh, kita melepaskan kehidupan lama, kehidupan daging, perbuatan daging. Lalu kita masuk ke dalam hal-hal yang luar biasa, yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang punya kuasa Roh Kudus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oleh sebab itu Yesus juga sudah ingatkan. Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-38. Saudara lihat ini ayat ya. Ini ayat yang orang selalu pakai
untuk perisai hidup, perisai diri. Markus pasalnya yang ke-14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi bukan berarti juga dagingmu menutupi perbuatan rohmu. Bukan berarti karena kita lemah lalu roh kita padan. Tidak, saudara. Saat daging kita mungkin mulai lemah, tetapi roh kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Itulah yang menjadi janji firman Tuhan kepada kita. Bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kita semua. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagian yang terakhir. Untuk kita dihidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat kembali Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-25. Bagian yang kedua, seperti apa hidup yang dipimpin oleh Roh, hidup yang terus bertumbuh. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau yang pertama saudara harus buang kehidupan dagingmu, buang perbuatan daging. Bagian yang kedua, saat saudara masuk dalam kepenuhan Roh Kudus, berilah hidupmu agar dipimpin oleh Roh. Kalau mau hidup kita bertumpu, maka hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Bilang amin. Hidup yang dipimpin oleh Roh adalah memberi seluruh kehidupan kita untuk dipimpin, dibawa, dituntun oleh Roh Kudus. Kita akan lihat sebuah contoh dan saudara lihat ini. Ini contoh yang luar biasa. Contoh dari Yesus sendiri. Lukas pasalnya yang keempat. Lukas pasalnya yang keempat. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Tapi saya baca ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saudara perhatikan. Lukas pasalnya yang keempat. Ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saudara bisa baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan rangkum. Saya baca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yesus pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Oh ini di terjemah di sebelumnya ada. Perhatikan ayat yang keempat, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ayat 1 sampai ayat yang 4. Saudara bisa baca ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tapi saudara perhatikan baik-baik bagian yang kedua. Seperti apa hidup yang terus bertumbuh. Yaitu hidup kita yang dipimpin oleh Roh. Kalau saudara perhatikan cerita ini. Ayat yang pertama dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus bawa kemana? Padang gurun untuk dicobai. Saudara jangan pikir, beta sudah dipenuhkan Roh Kudus. Beta sudah akan bayar tagihan lain. Beta sudah perlu minum air. Beta sudah perlu makan. Beta percaya beta hidup akan diberkati setiap hari oleh Tuhan. Karena Tuhanlah sumber. Lu terlalu banyak nonton film itu. Saudara, kalau kita dipenuhkan Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara jangan kaget kalau Roh Kudus bawa kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Saudara siap? Wih, ini suara cuma mau di bahasa asing, soalnya mau lewati padang gurun. Saudara siap? Saya tidak dengar yang di rumah. Saudara siap? Sampai ketua ibadah di gereja bisa akan dengar karena saudara di rumah saudara saya harus siap. Kalau saya dipenuhkan Roh Kudus, saya dipimpin oleh Roh Kudus, mungkin akan mengalami seperti yang Yesus alami, dibawa ke padang gurun.
Haleluya. Saya sudah bilang di awal saudara, kalau saudara dipenuhkan Roh Kudus, saudara naik satu step lebih tinggi. Amin. Tidak ada anak sekolah yang naik kelas tanpa apa? Ujian. Soalnya ada. Lu mau pakai orang dalam ju, bayi kepala sekolah, mama guru pun tetap ikut ujian. Kenapa saudara? Inilah cara Tuhan untuk melihat apakah roh yang di dalam kita itu bukan hanya datang lalu kita biarkan dia, tetapi apakah roh itu betul-betul menguasai. Kenapa? Kalau Roh Kudus menguasai hidup kita, maka kita akan berserah kemana Roh Kudus mau bawa, itu terserah kepada roh. Amin. Amin. Saudara, Roh Kudus bawa Yesus ke padang gurun ini menjadi gambaran bagi kita. Seperti juga, saudara perhatikan Ulangan pasal yang ke-8. Kita langsung baca saja ayat ini ya. Dia pulang gereja tuh, makanya dia gas kuat begitu. Cepat pulang. Ulangan pasal yang ke-8, ayatnya yang kedua. Saudara perhatikan ayat ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama berapa? 40 tahun ini dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui. Semua baca. Apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau pada perintahnya. Bilang amin. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara percayalah seluruh hidupmu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Dan bersama dengan Roh Kudus, rencana itu akan membawamu semakin hari semakin baik. Amin. Semakin hari semakin mengerti. Kalau selama ini saudara belum pernah melewati cobaan yang besar. Kalau saudara dipenuhkan Roh Kudus, saudara harus siap. Karena roh akan membawa kita kemanapun yang roh mau. Supaya apa? Melihat kualitas kita. Haleluya. Dari ayat ini kita lihat ini juga salah satu prosedur Tuhan. Kalau saudara ingat Yusuf, Abraham sebelum masuk ke tanah yang Tuhan mau berikan kepada dia, Abraham melewati banyak hal. Apa situasi terburuk padang gurun yang Abraham harus lalui? Apa? Mempersembahkan ya, masa dulu Yakub tuh dia rubah kayaknya. Sama juga amin. Ishak. Lalu saudara ingat Yusuf harus berapa tahun saudara masuk sudah jadi hamba. Kalau gambarannya seperti Yusuf itu hidupnya menurun paling titik terendah masuk dalam penjara. Tapi saat Tuhan angkat dia tidak main-main saudara. Apa? Orang kedua yang menguasai setelah pemimpin di Mesir. Lalu saudara ingat Daud, padang gurun apa yang Daud harus alami? Selama kurang lebih 13 tahun lebih. Daud harus dikejar-kejar, hidup di dalam goa. Dikejar oleh Saul, berpindah sana sini. Lalu saatnya tiba, Tuhan angkat dia jadi raja. Raja yang terkenal, nama yang paling banyak disebut kedua kali setelah Yesus, Raja Daud. Saudara lihat, kalau Tuhan ini prosedurnya Tuhan yang kita tidak pernah tahu. Hanya roh lah yang tahu. Sehingga kita sebagai orang percaya, saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Dari pencobaan ini seperti kita lihat, sepertinya Allah membawa kita lalu iblis tersampat memanfaatkan. Oh ini pas Yesus ini anak Allah nih saudara. Anak Allah di pencobaan tidak sama seperti anak hamba. Amin. Kalau kita anak-anak Allah, pencobaan kita standarnya juga anak-anak Allah. Papa saya pernah bilang dulu, kayaknya kalau penyakit-penyakit yang gatal-gatal, kayaknya cuma kayak orang-orang, kalau orang-orang yang kaya itu sakit jantung, cuci darah, itu orang kaya dong penyakit. Sesuai dengan apa yang mereka punya. Nah kalau su miskin, lalu mesti penyakit besar tuh lebih mati sah.
Karena kalau beta mati, do hidup. Kalau beta masih hidup, donju iko mati. Kenapa? Semua biaya ketika. Jadi kalau kita punya predikat sebagai anak Allah, maka hal-hal pencobaan, susah mau bilang pencobaan ya, istilah apa ya? Ujian yang Tuhan berikan setaraf kita anak-anak Allah. Tidak bisa dibawa saudara, kalau saudara dibawa situasi, posisi saudara lagi di bawah. Bukan seperti anak Allah, tapi kalau saudara punya pencobaan, aduh ini tantangan pun besar, ya itu sesuai. Berarti iman saudara lagi diuji, iman saudara lagi besar. Kapasitas saudara lagi diperbesar. Itulah gunanya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita bertumbuh. Kalau dulu sebelum dipenuhkan Roh Kudus, tiap hari kalau sana bawa maki, sana enak. Rasa kayak hidup ini ada yang kurang. Tiap hari kalau sana cibir, sole nyinyir, sana gosip, ini hidup kayak ada yang kurang. Tidur malam kayak mama sana puas. Tetapi saudara dipenuhkan Roh Kudus, saudara hidup saudara berubah. Yang dulu bamaki 5.000, ini kali 4.992. Lu beda tipis dengan pohon. Sana ada. Mesti beda. Kalau dulu bamaki, sekarang tidak. Stop sama sekali. Pukul orang sama saja. Tidak bisa. Semua harus dirubah. Saudara mempunyai hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Amin. Dan bagian yang berikut. Kalau kita bagian yang terakhir. Kalau kita dipimpin oleh Roh Allah. Kembali kepada Lukas pasalnya yang keempat. Saat Yesus dicobai iblis. Yesus jawab apa? Jawab Yesus kepadanya. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya apa saudara? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, maka kita tahu mempergunakan firman yang ditaruh dalam hati kita sesuai dengan tempat di mana kita harus pakai, kita pakai firman itu. Amin. Amin. Kita tahu menempatkan firman itu. Tapi ada orang yang pikir, kalau pakai firman juga enak. Jadi kalau beta ada jengkel seseorang, beta kasih lu ayat. Hei iblis, pergilah kepada babi. Itu ayat dari mana bisa susah tahu. Karena begitu. Kalau saya di sekolah kitab dulu seperti itu saudara. Ada kalau teman-teman yang penting sekolah kitab tahu tuh. Kalau dia ada bakal lain, ini lu tunggu beta cepel. Dicari ayat yang 50% lu habis. Nah. Jadi ketong jadi pikir ini firman Tuhan untuk ketong. Kok untuk bakal lain. Nanti bahkan tidak. Kalau dia sudah naik, yang duduk lu selesai. Tapi saudara jangan pikir kayak begitu jadi ini gembala. Saudara, gembala itu memberi makan sesuai dengan porsi kita. Kalau saudara bukan domba, maka saudara akan berpikir seperti itu. Ini gembala pasti sudah tembak beten. Itu kambing tuh, bukan domba. Kalau saudara domba, kalau saudara belum bikin, pegang itu supaya jadi pegangan. Lain kali jangan bikin. Bagian kita, saudara, bagian yang terakhir, firman, hidup kita dipimpin oleh Roh. Kita tahu bahwa setiap firman yang Tuhan berikan, kita bisa pakai itu. Melawan hal-hal yang mencoba membawa kita keluar dari hidup dalam Roh. Amin. Amin. Oleh sebab itu baca firman Tuhan. Di muka ini duduk pencinta drakor. Pas dua orang di muka. Jadi sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau tanya film Korea, nanti saudara lihat back di belakang layar saudara. Ini dua meja pas nih. Keton tahu pakai ini barang dona. Yang di rumah juga beta tuh. Apa yang di status-status dong tuh. Punya di muka Korea sah. Begitu pas di muka sendiri. Kenapa lu selain sendiri nih? Kau udah tahu lu Korea operasi plastik. Saudara kita tahu kenapa kalau kita punya setiap hari ini. Kalau saya tanya ini dua oknum di muka nih. Film apa yang dosennya tahu? Korea ya ada India di dalam juga tahu kayaknya. Kenapa? Karena kita konsumsi. Kalau saudara konsumsi firman, maka saudara tahu mempergunakan firman. Itu sah. Kalau kita tahu firman Tuhan, maka kita tahu ini tidak sesuai dengan Tuhan. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu kenapa? Roh Kudus mengingatkan kita melalui firman yang kita baca. Saya hampir tiap hari ya, saya share firman Tuhan. Lalu memang tidak banyak yang bertanya, ini ayatnya. Ada beberapa yang tanya. Lalu saya jelaskan, oh ayat ini artinya ini, ayat ini artinya ini. Saya kembali diingatkan waktu lagi persiapan, lagi baca-baca. Lalu saya ingat itu. Ini istri saya juga pernah khotbah. Bagaimana kalau kita sudah dipimpin oleh Roh, hidup kita di dalam Roh saudara,
Ada satu ilustrasi yang Yesus bilang, anggur yang baru tidak bisa ditaruh di kantung kirbat yang lama. Begitupun sebaliknya, anggur yang lama tidak bisa ditaruh di kantong kirbat yang baru. Karena kita akan kehilangan dua-duanya. Itu berhubungan dengan ajaran Yesus. Satu orang Farisi tanya, Yesus, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Yesus bilang, kenapa dong harus berpuasa? Saya ada, beta ada di sini kok. Dong harus bersuka cita. Karena ada waktunya beta kembali. Dan dong akan hidup dalam kesusahan menanti itu. Penuh banyak hal yang akan menimpa mereka. Itu mereka harus berpuasa. Berdoa dan berpuasa. Lalu Yesus bilang, kenapa anggur itu tidak bisa di kantong anggur baru, tidak bisa di kantong yang lama? Ajaran yang Yesus bawa tidak bisa disandingkan dengan ajaran orang Farisi. Itulah Yesus bilang apa? Kamu lihat apa yang diajarkan, tapi jangan tiru dong hidup. Dong mengajar lain, lakukan lain. Ini juga bisa kita masukkan dalam hal kehidupan rohani kita, saudara. Kalau kita punya hidup rohani yang baik, lalu masih ada perbuatan daging, saudara tidak bisa. Pecah nanti, roh itu akan sia-sia. Kita tidak bisa adopsi dua-dua di dalam, kita harus buang salah satu. Kalau kita mau masuk Roh Kudus, maka hidup kita harus prepare, harus disiapkan. Makanya tidak banyak orang susah dipenuhkan Roh Kudus. Kenapa? Hatinya masih susah. Hatinya masih susah dibersihkan. Hati masih suka membenci. Masih, aduh saya ini ketemu terlalu banyak orang. Dong bisa di gereja angkat tangan, tapi kalau ketemu dong mulut. Sesama-sama sih omong. Aduh, saya bilang bagaimana Roh Kudus bisa pimpin gitu. Inilah yang Yesus beri contoh kepada kita. Saat dia penuh dengan Roh Kudus, dia jalan, dia harus melewati apa yang Roh Kudus bawa. Dia tahu kalau iblis datang, ini firman untuk iblis lo. Bukan berarti kalau teman-teman kita model ke iblis lo ketong kasih firman, tidak juga, saudara. Tetapi kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita tahu menempatkan firman yang kita sudah baca dalam hidup kita. Kita tempatkan. Bukan hanya mengatasi pencobaan saudara, tapi juga menuntun saudara dalam kehidupan sehari-hari. Penting sekali saudara. 10 hari sudah lewat, Pantekosta sudah lewat. Ini sampai akhir tahun, bahkan sampai tahun depan. Terus menerus saudara harus hidup dalam roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada tawar menara. Saudara mau andalkan siapa lagi hari-hari sekarang ini? Tidak ada. Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara punya rencana yang begitu banyak, saudara bilang ke Roh Kudus, bawa rencana ini. Roma pasal yang ke-8, tadi kita sudah nyanyikan, Yesus lebih besar, Allah turut bekerja. Kenapa? Kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, dia turut bekerja dalam hidupmu. So, ini bisa kalau kita tidak ada Roh Kudus, lalu kita bilang Tuhan turut bekerja. Senin sampai Sabtu hidup di dalam daging. Tidak bisa saudara. Tidak bisa. Oleh sebab itu kalau kita punya hidup yang dipimpin, hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh, saudara, hidup saudara akan berubah. Seluruh rencanamu serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan angkat itu pujian. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tidak ku mengerti. Yesus tidak pernah tahu Roh Kudus akan bawa dia kemana. Tetapi itu persiapan untuk dia, pelayanan yang begitu luar biasa saudara. Pelayanan Yesus luar biasa diawali dengan pencobaan yang luar biasa yang harus dia alami. Semua itu karena rencana Roh Kudus. Sekali lagi saudara, kalau saudara dipimpin oleh roh, saudara serahkan hidupmu ke tangan Tuhan. Pakai mic wireless. Satu. Kalau saudara dipimpin oleh roh, saudara serahkan semua ke rencanamu dalam Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang pimpin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau tak berjemaah
kan beri masa masa depan. Oh, damai sejahtera, penuh harapan. ku tahu rencanamu, Ku tahu rencanamu indah bagiku. ku tahu kehendakmu, Baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi, Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Oh Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, Engkau kan berfirman, kan beri masa depan. damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu indah bagiku. Oh, Ku tahu rencanamu Kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanku. Yang terbaik bagiku. Saudara sudah dengar firman Tuhan. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, kalau hidup kita dikuasai oleh Roh, maka hidupmu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Hidupmu akan disusun. Hidupmu akan dituntun oleh Roh Kudus. Kalau saudara punya rencana yang mungkin jadi kacau karena corona ini, karena situasi seperti ini, saudara sudah dengar firman Tuhan. Kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kalau Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang berencana dalam hatimu, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi engkau. Tapi rencana itu harus dirubah, harus sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, harus sesuai dengan apa yang akan Roh Kudus kerjakan. Saudara berserah, berikan semua kepada Roh Kudus, kepada Tuhan. Biar dia yang atur, biar dia yang nyatakan kuasanya. Kalau saudara lagi susah, saudara lagi butuh damai, saudara lagi dalam kesedihan, saudara serahkan ke tangan Tuhan. Bicara kepada Roh Kudus. Lewat Rohmu bicara kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya. Saudara percaya bahwa kemenangan yang Yesus bawa, yang Yesus terima, yang Yesus lakukan di padang gurun, melewati apa yang iblis ingin coba dia, kemenangan yang sama Yesus berikan bagi kita. Kalau kita punya Roh Kudus, maka Roh itu akan menuntun kita dari kemenangan menuju kepada kemenangan yang lain. Haleluya, haleluya. Ku tahu rencanamu, haleluya. Oh, ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu rencanamu Haleluya, baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu kehendak. Jalanmu yang terbaik. Sambil musik kita sembah Tuhan. Saudara bicara kepada Tuhan secara menyembah dalam roh. Saudara bicara kepada Roh Kudus. Roh Kudus, pimpin kami. Hiduplah di dalam hidup kami. Tuntun kami masuk dalam rencanamu yang ajaib. Kami bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Saudara yang di rumah, Terima jemaat Tuhan, saudara
angkat tanganmu, berserah kepada pekerjaan roh Terima itu. Dia akan kasih. membawa engkau satu step lebih tinggi, satu step lebih Rancangan-Mu naik baik dalam bagi pertumbuhan kami. rohani kita sampai kita menuju kepada Rencana-Mu kesempurnaan. indah Saudara angkat bagi tanganmu dan kami. berdoa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Haleluya. ubahkan hidup saya, matikan perbuatan daging. Lalu kami hidup di dalam roh yang Kami menuntun kami berserah kepada rencana-rencana yang baik. kepada Allah akan rencana-Mu. melakukan hal yang luar biasa dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. 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 Saudara angkat tanganmu, katakan, ku tahu rencanamu. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik Ku tahu bagiku. jalan-jalan-Mu Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami rindu roh-Mu yang kudus itu. Bukan hanya penuhi kami, tetapi memimpin seluruh hidup kami. Kami ingin melepaskan kehidupan yang lama. Kami mau masuk dalam kehidupan yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun kami lewat Roh-Mu. Peringati kami lewat Roh-Mu. Supaya kami tetap ada dalam rencana Tuhan yang ajaib. Hari demi hari kami lewati, kami lalui. Bersama dengan Roh Kudus yang tuntun seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu untuk seluruh jemaat-Mu. Bahkan kami yang di gereja, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi kami. Kiranya Roh Kudus menuntun hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu yang luar biasa bekerja di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih buat hari ini kami bisa beribadah. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Sehingga kami orang-orang percaya memberi hidup kami masuk dalam ibadah, pujian, penyembahan, menikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhir dari ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan sertai, berikan sukacita, berikan damai sejahtera. Tuhan berikan hal-hal yang Tuhan janjikan lewat firman-Mu. Saat kami ada dan kami dengar, kami baca, kami hidup dalam firman-Mu. Hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Maka berkat-Mu akan melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh pelayan-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan ibadah raya pertama dan kedua. Bahkan seluruh gereja-gereja yang beribadah hari ini. Setiap firman yang disampaikan hidup dan berkuasa. Mengubah dan menuntun seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana untuk kembali dibuka ibadah di gereja. Bahkan ada beberapa gereja yang sudah dibuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersuka cita. Kalau bisa kami berkumpul kembali. Sekalipun dengan prosedur kesehatan berjarak. Tapi kami begitu rindu untuk ada dalam rumah-Mu kembali. Berkumpul bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan memberkati, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya mari jemaat Tuhan tadahkan kedua belah tanganmu. Kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa. Lewat cinta kasih anaknya Yesus Kristus.
serta persekutuan dari kuasa Roh Kudus yang menuntun, menolong, menghibur, menyertai kita mulai dari hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus menjemput kita di awan-awan yang kedua kali, bahkan kekal selama-lamanya. Pulanglah dengan segala berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang menyertai kita setiap hari. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, kita terima segala berkat yang ajaib ini dalam satu nama, Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Oh Bapa, terima kasih. Oh, Bapa di dalam surga. Haleluya, ku berterima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.